Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Hari ini hamba dapat rezeki banyak untuk anak dan istri hamba di rumah. Tos dulu dong. Deh, tukang pijit buta tuh deh. Iya bos. Lu kerjain deh. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya numpang lewat. Mau lewat? Lewat aja silakan. Tapi gua lagi butuh duit nih untuk beli minuman lagi. Lu ada kan? Maksudnya? Orang buta, jangan banyak omong lo ya. Serahin aja duit lo. Apa gue mesti pakai cara kekerasan? Hah? Lu mau gue bunuh? Iya. Cepat! Cepet lo. Pergi lo! Makasih ya duitnya. Ada duit men. Bisa beli 2 botol lagi nih. Iya. Ya nggak? Lo pegang aja. Oke. Mon. Mana duitnya, Bang? Cepetan, mana duitnya? Rp30.000. Cukup buat apaan duit segini? Astagfirullahaladzim. Mun, syukuri Mun. 30.000 ini juga sudah cukup banyak, Mun. Duit segitu cukup buat apaan, Bang? Buat beli ayam sama daging aja? Kagak cukup. Kalau tiap hari dapetnya segitu terus, kapan kita bisa kaya? Mun, dengar dulu penjelasan saya, Mun. Mumun kagak butuh penjelasan. Mumun butuhnya duit. Duit, Bang. Ngerti nggak sih? Mak, berhenti marahin Bapak. Selama ini kan Bapak yang ngasih kita makan. Kasihan kan Bapak? Kamu itu anak kecil ngertinya apaan sih? Sejak kapan kamu berani ngelawan sama emak? Bapaknya yang buta dibela terus. Mun, astagfirullah. Mun, jangan sakitin Saidah, Mun. Kasian. Kapan kamu bisa lembut jadi ibu, Mun? Sekarang abang buruan berangkat kerja cari duit yang banyak. Cepetan, jangan bengang-bengong kayak begitu. Mun, saya ini kan lagi sakit, Mun. Ini kan sudah larut malam. Semua orang sudah pada tidur. Lagian siapa yang mau mijit, Mon? Berikan saya waktu istirahat sebentar saja, Mon. Sekarang abang kerja cari duit yang banyak. Atau sekarang juga Mumun minta cerai sama abang. Biar Mumun cari suami yang kaya raya yang gak buta seperti abang. Cerai? Mon, ngikutin kamu gak ada habisnya. Yeh, ceramah terus. Cepetan kerja. Cari duit. Ini lagi. Apa lihat? Aku harus mendapatkan uang dengan cepat. Kalau enggak, dari mana aku bisa beli bedak dan perlengkapan kosmetik? Aku kan juga ingin seperti wanita-wanita yang lainnya. Kalau aku harus ngandelin suami yang buta itu, rasanya nggak mungkin. Aduh, sengsara banget sih hidupku. Mobil kurang ajar, nyetir gak lihat-lihat sih, gimana ngotorin orang? Memang gak lihat apa ada air kotor begitu? Kecipratan, nyetir gak pakai mata sih. Gak tahu, kurang ajar banget sih jadi orang. Nyebelin. Mbak. Beli tau nggak? Mbak. Maafin ya.
Aduh, itu rok kamu kotor. Sorry ya, saya nggak sengaja tadi nggak lihat jalanan kalau banyak lumpurnya. Nggak apa-apa kok. Jangan dipikirin. Kamu baik sekali sih. Kan saya udah mengotori rok kamu. Saya minta maaf. Sorry saya buru-buru, saya harus meeting pergi ke kantor. Saya tinggal dulu ya. Permisi. Ya ampun, laki-laki itu ganteng sekali. Aduh, andai aku punya suami seganteng dia, hidupku pasti bahagia sekali. Kenapa sih aku harus punya suami buta? Mana sih? Mun, kamu lagi cari apa, Mun? Akhirnya ketemu juga. Mun? Apaan yang ketemu, Mun? Ini Bang, ini yang Mumun temuin. Abang nggak pernah tahu kan apa yang Mumun temuin? Karena Abang buta. Ingat, setiap bulan kamu harus mencicil utang kamu, ditambah bunga 30%. Tapi kalau kamu tidak melunasi utang kamu sampai batas waktunya, rumah kamu akan saya sita. Bapak tenang aja deh, Pak. Tampang Mumunnya tampang orang baik-baik. Mumun gak akan lepas dari tanggung jawab. Ya? Oke. Dari mana kamu? Bang, rasain. Nih duit nih, jumlahnya banyak banget. Saya habis gadein rumah kita sama Pak Masrin. Masya Allah. Mun, kamu ngegadein rumah kita sama rentenir itu, Mun. Gimana kita ngebayarnya, Mun? Ya abang harus kerja dong yang benar buat ngelunasin utang-utang kita. Gimana mungkin? Saya ini hanya tukang pijit. Terus gimana kita harus ngelunasin utang-utang kita, Mun? Terus uang sebanyak ini buat apa, Mun? Sini duitnya. Bawel banget sih nanya-nanya terus. Nanti abang juga tahu. Mun, Mun, saya ini belum selesai bicara, Mun.
baju yang seperti ini yang dari dulu aku mau. Pasti aku akan lebih kelihatan cantik kalau pakai baju seperti ini. Mak, Bapak kemana? Bapak kamu itu lagi kerja cari duit. Loh, kok kerja sih? Bukannya Bapak kerjanya malam? Mulai sekarang bapak kamu kerjanya itu pagi, siang, malam. Biar dapat duit yang banyak. Kok gitu sih, Mak? Kamu mau rumah kita akan disita sama rentenir. Lagian jadi anak tuh jangan banyak nanya deh. Emak paling enak sama anak yang banyak nanya. Kalau mau nanya, sana sama guru kamu di sekolah. Jadi gimana Bu Mumun? Apakah Bu Mumun suka dengan rumah ini? Rumahnya strategis loh. Cocok dengan usaha Bu Mumun. Rumahnya bagus juga. Iya, saya jadi ngontrak di sini. Oh, senang betul rupanya. Berapa tahun Bu Mumun mau ngontrak? Saya mau ngontrak di sini 2 tahun. Saya bayar lunas sekaligus, ya. Ini saya bayar 8 juta. Makasih Bu Mumun. Kira-kira kapan saya bisa menempati rumah ini? Oh, sekarang juga bisa Bu Mumun. Kan Bu Mumun kan udah lunasin. Makasih ya Bu Mumun. Sebentar lagi aku akan kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada suara TV? Mun, kamu beli TV baru ya? Ya iyalah Bang. Kalau punya duit tuh harus dibeliin barang yang berguna. Kalau nggak dibeliin, tuh duit lama-lama jamuran kalau disimpan terus. Mun, kalau punya uang itu jangan dihambur-hamburin, Mun. Kita ini kan orang susah. Udah jangan ceramah terus. Sekarang mana duit hasil kerja abang dari pagi sampai malam? Cepetan. Ribu. Mumun paling demen megang duit. Gitu dong Bang. Kalau tiap hari hasilnya kayak begini, kita bakalan cepet kaya. Iya, Mun. Tapi kan badan saya pegel-pegel, Mun. Mijit 8 orang sehari. Deh, jangan banyak ngomong. Mumun lagi nonton nih, acaranya bagus. Jadi ganggu, diam. Lo bisa nonton ya, gua kan kagak, Mun. Diam. Pak, Bapak nggak usah berangkat kerja ya. Bapak kan lagi sakit. Bapak itu kebanyakan mijit orang-orang. Jadinya Bapak sakit sendiri deh. Bapak itu kan harus kerja, Nak. Harus cari uang. Bapak sakit ini karena kan umur Bapak sudah tua. Iya, memang benar. Abang itu sudah tua sekarang.
baru sadar ya. Mumun punya berita bahagia buat abang. Mulai sekarang abang gak usah pijet keliling lagi. Kamu kok ngelarang saya kerja, Mun? Lantas siapa yang akan bayar hutang-hutang kita kalau saya nggak kerja, Mun? Abang boleh kok tetap kerja, tapi nggak usah keliling kampung lagi. Karena Mumun udah nyewain rumah buat abang buka praktek nantinya. Ya, tempatnya strategis sih, Bang. Syukur-syukur banyak pelanggan yang akan datang. Apa? Kamu menyewakan rumah untuk praktek pijat saya? Iya, kenapa? Abang nggak setuju? Kalau memang abang nggak setuju, Mumun bisa kok cari tukang pijat buta lainnya. Mun, kamu jangan marah. Aku kan cuma tanya. Ya kalau memang mau kamu begitu, ya alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu pijat keliling kampung. Sudah dikasih tempat yang enak. Iya kan, Ida? Dikasih enak, kok nggak mau? Ya. Enak sekali nih, Pak. Iya. Maaf ya, Pak, kepalanya sekarang ya, Pak ya. Udah kaku, udah turutnya nih, Pak, kepalanya nih, Pak. Pelan-pelan ya, Pak ya. Udah selesai. Udah enakan. Iya. Terima kasih, lain kali datang lagi Iya, ya. pasti. Hai. Mari, Pak. Oh iya, Bu. Alhamdulillah ya, Mun. Biarpun baru buka, tempat kita ini sudah ramai sama orang-orang yang mau mijit ya. Itu kan karena ide cemerlangnya Mumun, Bang. Coba kalau bukan karena idenya Mumun, pasti abang masih mijet keliling kampung sampai gempor tuh kaki. Terima kasih banyak ya, Mun. Kamu itu istri yang baik. Sudah mau bantuin abang. Berat, Mun, jadi orang buta. Banyak hambatannya. Kadang-kadang nabrak, kadang-kadang jatuh. Ya, begitulah, Mun. Astagfirullah. 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 Coba Bapak buka matanya pelan-pelan ya. Gimana, Pak? Gelap, Dok. Semuanya gelap, Dok. Maaf, Pak Aib. Bapak buta total di kedua mata Bapak. Apa, Dok? Ya Allah. Mun, buta abang ini kan sudah ketentuan Allah, Mun. Jadi walau bagaimanapun, abang harus ikhlas menerimanya. Buta mah buta aja deh. Jangan banyak ngeluh. Mun, Mun.
Mau pijit siapa? Di sini pijitnya pakai pes-pes nggak? Soalnya kalau yang mijitnya itu Bang Aep, gak enak. Aku bosen. Tapi kan di sini khusus untuk pemijitan tradisional. Wow, sayang sekali. Coba pijitnya itu pakai plus. Pasti tempat ini akan menjadi ramai. Dan uang akan mengalir dengan deras ke kantongmu. Apa lo nggak mau kaya? Wah, betul juga ya. Kalau di sini ada pijat plus-plusnya, pasti uang akan semakin mengalir deras ke kantong. Dan aku akan makin cepat kaya. Kenapa nggak dari dulu ya aku kepikiran seperti itu? Sudah siang nih, Mun. Yuk kita berangkat kerja. Bang Aep nggak usah praktek di tempat itu lagi deh. Emangnya kenapa, Mun? Kan panti pijat kita laris. Malah saya kepikiran mau ngajak teman-teman tunanetra lainnya untuk gabung sama kita. Udah kagak zaman mijat-mijat kayak begitu, Bang. Lebih baik abang itu istirahat aja di rumah. Abang kan sakit-sakitan terus. Biar tuh tempat Mumun yang kelola. Kenapa bisa begitu, Mun? Terus siapa jadi pemijitnya kalau saya nggak ada? Nyari tukang pijat buat ngegantiin abang tuh gampang deh, Bang. Abang nyantai aja di rumah. Tapi kandung saya masih. Orang ngomong malah ngebantah terus. Udah ya, Bang ya. Disuruh enak-enakan nyantai-nyantai di rumah malah kagak mau. Saya tuh nggak mau duduk santai di rumah. Saya mesti kerja. Kemarin kamu sudah bagus ngelola panti pijat kita. Kalau abang masih mau kerja, kerja aja jadi tukang pijat keliling tuh kayak dulu. Pokoknya itu tempat jangan diganggu-gugat. Ya Allah, sebenarnya rencana apa yang akan dilakukan istri saya, Mumun? Tugas kalian itu cuma memijat. Gimana kalau tamu yang minta mijit ngajak kita yang lain? Boleh nggak kita terima? Justru itu. Tempat pijat ini kan cuma formalitas aja. Jadi kalau ada yang mau mijat, itu harus bayar Rp75.000. Tapi kalau ada yang minta servis lainnya, harus membayar Rp300.000. Kalian mengerti? Sekarang coba kalian pikir. Daripada kalian ini semua berdiri di pinggir jalan, di sini kan hasilnya lebih banyak daripada kalian berdiri di pinggir jalan. Iya kan? Betul. Tapi kalian harus ingat satu hal. Jangan pernah ada yang berani mengompas uang yang kalian terima. Dan kalau kalian mendapatkan bonus, itu kalian harus kumpulkan kepada saya. Mengerti? Jelas. Dan satu hal lagi. Kalian akan mendapatkan bonus yang sangat besar dari Mami. Kalau tamu yang datang itu semakin banyak. Gimana? Asik kan? Asik. Bagus kalau kalian sudah mengerti. Gimana? Kalian mau nggak gabung sama Mami? Saya juga mau. Mau. Bagus kalau begitu. Pak Ari, apa Adam, apa kabar baik-baik ya? Malam, Mami. Pak Jun sering-sering datang ke sini dong. Pasti udah tiap Iya. malam saya kesini. Ayo silakan anggap rumah sendiri ya. Malam-malam.
Ya, ini lagi bagel-bagel. Enak. Bayar deh. Tenang aja, ya. Makasih. Makasih ya. Mun, saya nggak terima kalau tempat itu kamu jadikan tempat usaha pemijitan mesum. Haram. Sebaiknya kamu kembalikan tempat usaha itu ke tempat usaha kita lagi, Mun. Apa hak abang menutup tempat itu? Karena perbuatan anak buah kamu para wanita itu tidak baik, Mun. Dosa besar kalau kamu masih tetap menjalaninya. Tahu apa abang tentang dosa? Mumun mau cepet kaya. Bukan begitu caranya, Mun. Kamu bisa kembalikan saya ke tempat itu. Biarkan saya dan teman-teman tunanetra lainnya memijit, Mun. Kalau cuma ngandelin abang, duitnya sedikit. Yang penting halal, Mun. Lebih baik haram daripada miskin terus. Jangan bicara seperti itu, Mun. Abang kalau mau usaha, usaha aja sendiri, jangan pernah ganggu-gugat usahanya Mumun. Saya ini suami kamu, Mun. Tolong turuti nasihat saya. Gak sehat abang gak akan pernah bisa bikin Mumun kaya. Astagfirullahaladzim. Semua diam di tempat. Kamu pemiliknya? Iya, Pak. Kamu saya tangkap. Apa salah saya, Pak? Nanti kita jelaskan di kantor saja. Tangkap dia. Baik, Pak. Ayo ikut. Ntar dulu dong. Main nangkep-nangkep aja. Ih. Jangan, Pak. Ih, abang sih main nangkep-nangkep aja. Ih, abang sih. Saya salahnya apa? Hah? Saya ini nggak punya salah apa-apa. Ayo, ntar dulu. Ke saya, Pak. Saya punya pengacara, tahu? Ayo, ikut. Saya ini nggak salah. Bu, ngapain sih saya ditangkap? Ini lagi. Aduh. Saya ini nggak salah. Saya nggak salah. Masuk, jangan kemana. Masuk. Jadi untuk kali ini kami memberikan peringatan pertama kepada Anda. Jika kami temukan tempat itu benar-benar menjadi tempat mesum, maka Anda akan kami proses secara hukum. Ngerti? Iya, Pak, ngerti. Terima kasih ya. Bapak memang baik banget. Satu hal yang harus saudara ingat. Demi menjaga ketitipan umum, dan supaya kejadian itu tidak terulang kembali, maka tempat usaha pijit saudari kami tutup. Hah? Apa, Pak? Ditutup? Kenapa, Pak? Ada yang melaporkan kepada kami, dan banyak warga di sana tidak setuju dengan keberadaan tempat itu. Siapa orangnya, Pak? Atau jangan-jangan orang itu ngiri sama saya, terus dia mau fitnah saya di depan Bapak? Tidak. Kami yakin laporan itu benar, dan kami sudah melakukan penyelidikan. Ini keputusan kami yang sudah bulat, demi menjaga lingkungan yang aman di sana. Jadi ibu harus melakukan apa yang sudah kami putuskan. Apa ibu mau kalau kami proses secara hukum? Jangan, Pak. Jangan. Usia? Abang biang keladi semuanya kan? Iya kan? Ngaku aja deh. Astagfirullahaladzim. Mun, ada apa, Mun? Tiba-tiba kamu marah kayak gini, Mun? Astagfirullahaladzim. Mun, istighfar, Mun. Kamu ini ada apa, Mun? Abang yang laporin Mumun ke polisi kan? Hah? Ngaku aja deh. Astagfirullahaladzim. Lapor apa, Mun? Saya malah nggak ngerti apa maksud kamu, Mun. Astagfirullah segala. Abang yang ngelaporin Mumun ke polisi, terus tuh polisi nyegel usaha Mumun. Iya kan?
Abang kenapa sih? Karena abang ngiri sama Mumun karena usahanya Mumun berhasil. Iya. Mun, saya nggak tahu segala tuduhan kamu ini, Mun. Saya nggak ngerti, Mun. Eleh, gak usah belaga bego deh. Abang nggak setuju kan kalau Mumun buka usaha tempat pemijitan pes-pes. Iya kan? Dasar laki-laki sok tahu. Mak, udah, Mak. Kasihan Bapak. Mak, udah. Saida, dengar. Kamu itu jangan munafik seperti bapak kamu. Gara-gara bapak kamu usahanya emak jadi ditutup. Kalau bicara kamu jangan sembarangan. Mumun benci sama Abang. Udah, Mak. Udah, Mak. Mumun nyesel kawin sama Abang, tahu nggak? Pokoknya Mumun minta cerai sama Abang. Gak ada gunanya Mumun jadi isinya Abang. Abang itu udah miskin, buta lagi. Apa sih yang mau diharapin dari Abang? Hah? Apa? Duduk-duduk di sini kagak karuan. Sini ya, sini. Harusnya Abang tuh cari duit buat bayar utang kita yang 15 juta rupiah, bukannya duduk-duduk kagak karuan. Masa Allah, Mun. Saya harus cari kemana? Ini kan salah kamu, Mun. Kamu melakukan ini tanpa bicara dulu sama saya. Sekarang nggak ada masalah. Kamu limpahkan semua masalah kepada saya. Jadi Abang mau lepas tanggung jawab Abang sama Mumun? Iya. Bang, di mana-mana suami itu tanggung jawab sama istri. Abang mau nanti di akhirat Abang ditanyain. Abang mau masuk neraka? Saya nggak tahu, Mun. Harus cari uang kemana? Itu sih urusannya Abang. Kalau Abang nggak bisa dapetin tuh duit, ini rumah bakalan disita sama Pak Masrin. Tapi gimana mungkin, Mun? Saya harus dapat uang segitu banyak dalam waktu singkat. Itu urusannya Abang, bukan urusannya Mumun. Abang mau? Abang sama anak Abang jadi gelandangan, jadi gembel, hah? Makanya sekarang kerja, cari tuh pinjaman duit. Mun, hari ini saya pengen istirahat. Dada saya sakit, Mun, nyeri. Alasan, jangan banyak ngomong deh, Bang. Sekarang cepetan kerja. Abang cari tuh orang kaya yang buat dipijet. Syukur-syukur dia pinjemin kita duit. Nih, bawa tuh sekalian. Duh, lelet bener sih jadi laki-laki. Cepetan dong. No, jalannya ke arah sono, no, tuh pintu tuh, jalan sono. Jadi laki-laki kelemar-kelemar. Ya Allah, bagaimana hamba-Mu ini bisa mencari uang sebanyak itu? Bukalah pintu rezeki kepada hamba, ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Pakji, tolong Pakji. Payat, Pak. Payat, Pakji cepat, Pak. Payat. Ya Allah, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Iya, Ayo, Pak. Sebentar, Pak. Tongkat, Pak. Ayo, Payat. Tolong kasih katanya juga, Pak Ustaz. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah, hati-hati, Pakji. Hancur sudah harapanku jadi orang kaya.
Aku nggak tahu lagi harus gimana sekarang. Mana tagihan hutangku ke Pak Masin mau jatuh tempo. Pasti sebentar lagi aku akan jadi gelandangan. Kamu kan yang... Ingat nggak yang buat rok kamu kotor? Kamu kemana? Saya lagi cari angin, lagi jalan-jalan aja sendiri. Gimana kalau kita jalan-jalan bareng? Aku pengen traktir kamu makan. Bagaimana? Ayo dong, sekali-sekali. Ya, ini sebagai rasa minta maafku pada kamu. Kan nggak enak kan? Sudah buat rok kamu kotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak Saida kemana? Emak lagi pergi, tapi Ida nggak tahu kemana. Emang ada apaan sih? Sini dah. Bapak Saida kecelakaan. Sekarang lagi ada di rumah sakit. Apa? Ya Allah. Ya udah Saida jangan sedih. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Ayo. Bentar Pak Ustaz. Ayo dah. Oh iya. Nama kamu siapa sih? Nama saya Mumun Sarimun Rosvita Sari Dewi Kartika Ningsi Praja di Raja Alamanda. Tapi biasanya orang manggil saya Mumun. Nama yang panjang. Walau nama kamu ya kurang bagus. Tapi wajah kamu cantik sekali. Membuat semua laki-laki pasti tergila-gila sama kamu. Kamu sudah punya suami belum? Belum. Wanita secantik kamu belum punya suami. Udah punya pacar? Belum. Oh, belum juga. Wow. Aku pikir laki-laki di dunia ini semuanya bodoh. Masa sih mereka menyanyiakan wanita secantik kamu? Kalau aku memang pintar. Jadi aku nggak biarkan kamu sendirian sekarang. Ya nggak? Gimana kalau kita pergi makan? Hah, makan? Yuk. Iya, yuk. Sekarang kita jalan-jalan muter-muter kota, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saida. Kenapa Bapak bisa kayak gini? Bapakmu baik-baik aja, Kona. Lukanya juga tidak parah. Benar, Bapak nggak apa-apa. Benar, Saida. Bapak nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Cuma agak pusing kepala Bapak. Perbanyak istirahat ya Pak Epi. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan? Bapakmu sehat-sehat aja. Kamu nggak boleh sedih begini. Jangan nangis ya. Sebentar lagi juga bapakmu boleh pulang. Ya, berdoa. Saida, emak kamu kemana? Kok nggak diajak sekalian? Ida nggak tahu, Pak. Emak pergi. Dari tadi Ida sendirian di rumah. Buatin teh untuk Bapak. Bapak minum ya. Terima kasih ya, Nak. Kamu memang anak Bapak yang paling baik. Mak, Bapak sakit, Mak. Tadi habis kecelakaan. Biarin aja. Syukurin. Itu akibatnya kalau durhaka sama istri sendiri. Bapak kamu itu sudah memfitnah emak di hadapan polisi. Emak kok ngomongnya kayak gitu sih? Aduh, aku harus ngomong apa, Nona cantik? Emak harus mengasihani bapak kamu. Cih, amit-amit. Kamu tahu, bapak kamu itu bisanya cuma nyusahin emak. Dia nggak pernah bikin senang emak.
Mun, udah. Jangan, Mun. Lepasin, Mun. Kasihan dia kan anak-anak, Mun. Kenapa sih, Pak? Emak jadi galak. Jadi gampang marah. Ida mau kalau emak sayang sama Ida, sama Bapak. Kan kalau aku semakin cantik, Mas Adrian pasti akan semakin tertarik sama aku. Sekarang aku sudah siap jadi sekretaris jadi-jadiannya Mas Adrian. Gak sangka ya, aku bisa jadi pegawai kantoran. Mun, hari ini kamu wangi sekali, Mun. Mau kemana sih? Suka-suka Mumun dong mau pergi kemana aja. Bukan urusannya abang. Jawab pertanyaan saya, Mun. Kamu mau kemana? Mumun mau kerja, mau ngelunasin hutang-hutang kita. Yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya abang. Astagfirullahaladzim, Mun. Kamu itu selalu kasar menjawab pertanyaan suami, Mun. Mumun kan udah bilang beberapa kali sama abang. Jangan pernah ikut campur urusannya Mumun. Memangnya abang belum puas ngelaporin Mumun ke polisi? Masya Allah. Kamu masih curiga, Mun. Kalau saya melaporkan kamu ke polisi. Demi Allah, Mun. Bukan saya, Mun. Udah deh, jangan bohong. Ah. Ya Allah. Kenapa istri saya seperti ini? Seru sayang. Gimana, kamu suka kan tempat ini? Ini tempat clubbing yang paling seru. Yuk, kita minum dulu yuk. Duduk. Oke. Nah, kamu pengen minum apa? Hah? Mbak, pesan 2 minuman yang paling enak. Mas, jangan. Aku tuh udah banyak minum, kepalaku pusing. Udah. Sepertinya di kepalaku nih banyak semut, tau nggak? Ya, dikit lagi. Ya. Mas, tapi tempatnya bagus banget ya. Iya dong, ini kan tempat yang kamu suka. Tempat clubbing yang paling mahal. Iya kan? Lampunya warna-warni. Sayang, minum dulu. Jangan, Mas. Ya, minum pedang dong. Jangan. Dikit lagi. Pusing kepalaku. Udah. Terus dulu ya. Hebat. Bagus. Kamu pinter sekali. Kalau kita mabok, semua masalah akan hilang. Kayaknya merdeka. Duh, kok kamu bangun, Ida? Yaudah, di kamar digigitin nyamuk. Sampai bentol-bentol lagi. Iya. Loh, Pak, Emak mana? Mak kamu itu belum pulang, sayang. Bapak juga nggak tahu mak kamu itu kemana. Bapak juga bingung. Ya sudah, sebaiknya kamu tidur lagi. Nanti obat nyamuknya biar Bapak yang bakar ya. Yaudah.
Kita ada di mana sih, Mas? Kita sekarang ada di awan. Oh, tinggi banget sayang. Ternyata mabuk itu enak ya, Mas. Aku jadi lupa semua masalahku. Kita lupakan semua masalah kita, sayang. Kemana sih, Mumun? Sudah larut malam gini kok belum pulang. Saya nggak tahu harus gimana ngingatin si Mumun. Ya Allah, dimanapun dia berada, mohon berikan keselamatan untuknya. Kita ada di mana sih, Mas? Kita sekarang ada di hotel yang sangat mewah, sayang. Pasti kamu belum pernah tidur di hotel semewah ini, kan? Belum. Sekarang dia sudah benar-benar mencintaiku. Sebentar lagi, aku pasti akan dinikahinya. Setelah aku jadi istri laki-laki ini, aku akan jadi perempuan yang kaya sekali. Mun, dari mana saja kamu, Mun? Pagi-pagi gini baru pulang. Kamu itu tidur di mana? Nggak baik, Mun. Pergi tanpa pamit suami. Suka-suka Mumun dong mau pergi kemana aja, Bang. Mun, saya ini belum selesai bicara, Mun. Dosa hukumnya, Mun. Pergi tanpa ridho suami, Mun. Mumun bosan sama Abang. Abang kenapa sih nyalain Mumun terus? Mun, Mun, Udah deh, Bang, jangan rese jadi orang. Mun, Mun. Mak, Ida minta uang dong. Uang. Memangnya kamu pikir mak kamu ini bank? Hah? Buat apaan sih tuh uang? Untuk uang SPP, Mak. Cuman 50.000 kok. Minta aja sana sama bapak kamu. Harusnya kan bapak kamu itu yang bertanggung jawab sama kamu. Bapak lagi nggak punya uang. Kemarin uangnya dipakai untuk cek ke dokter. Mak kan sudah bilang, minta sama bapak kamu. Harusnya bapak kamu itu yang bertanggung jawab sama hidup kamu. Emang dasar aja bapak kamu itu pemalas. Gimana dia mau tanggung jawab sama kamu sama emak? Hah? Gimana caranya bapak kamu itu mau bayar uang SPP kamu? Emak nggak boleh ngejelekin bapak. Bapak udah usaha, Mak. Bapak nggak berhenti kerja. Anak otaknya udah diracunin ya sama bapaknya. Dikit-dikit bapak. Bapaknya yang buta itu dibela terus. Kamu tahu gak? Bapak kamu itu sok bener, sok tahu. Terus kalau udah ke pojok, baru deh nyebut nama Allah gitu katanya. Mak jahat. Kenapa sih Mak nggak pernah lembut sama kami? Nih anak nggak tahu diuntung ya, nggak tahu terima kasih jadi anak, tahu nggak? Bawel. Udah deh, sana pergi sekolah.
Kamu nggak boleh sedih, ya nak ya. Bapak janji, Bapak akan cari uang terus untuk bayar uang SPP kamu. Allah itu pasti akan menolong kita. Allah sangat kaya. Kita pasti akan mendapatkan rezekinya. Mak jahat, Pak. Maafkan mak kamu, barangkali mak kamu sedang hilaf. Tapi, Pak... Sudahlah, nak. Ingat kata-kata Bapak. Walau dalam keadaan apapun, kamu harus tetap menghormati mak kamu. Walaupun kamu mendapatkan perlakuan buruk dari mak kamu. Iya, Pak. Pokoknya Bapak janji, uang itu nanti malam sudah ada. Dan kamu bisa bayar uang SPP kamu. Ya sudah, sekarang kamu berangkat sekolah. Nanti kamu terlambat. Iya, Pak. Ida berangkat sekolah dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, saat berduaan seperti ini, rasanya aku gembira sekali. Aku bahagia. Bener, Mas. Sungguh, Mun. Hatiku tuh nggak bisa dibohongin. Aku bahagia. Tapi di mana-mana laki-laki itu kan sama aja. Pertama bicaranya manis. Terus setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, kita ditinggalin deh. Tapi aku percaya kok sama Mas. Mas gak seperti itu kan? Mun, aku jujur. Kalau aku tuh suka banget dengan kamu. Aku terpesona dengan kecantikanmu, Mun. Aku juga suka sama Mas. Mas baik sekali orangnya. Oke, malam ini kita mau makan di mana? Hah? Terserah Mas aja deh. Yang pasti harus di tempat yang mahal sekali. Kamu memang sukanya yang mahal-mahal ya? Iya dong. Pak, obatnya diminum ya. Oh, iya. Terima kasih. Bapak istirahat ya. Bapak jangan kerja dulu. Kamu nggak usah khawatir, saya. Insya Allah Bapak akan baik-baik aja. Emak tuh kerja di mana sih, Pak? Kok pulangnya malam terus? Emak kamu itu kerja cari uang untuk bayar hutang yang begitu banyak. Doakan saja emak kamu ya, biar dapat rezeki yang banyak, uang yang banyak ya sayang. Sebenarnya Bapak juga nggak tahu di mana mak kamu, kerjanya apa dan di mana, nak. Silakan masuk, sayang. Wah, kamarnya bagus sekali. Mas Adri benar-benar kaya ya. Biasa aja kok. Kamu suka dengan kamar ini? Suka banget. Tempat tidurnya empuk banget, Mas. Aku nggak pernah lo ngerasain tempat tidur sebagus ini. Aku boleh nggak tiduran di sini sebentar aja, Mas? Kamu pengen tiduran di sini? Kamu suka dengan kasur ini? Kamu boleh tidur sepuasnya di sini. Asal kamu tidur dengan saya. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau keliling kampung, sayang. Bapak kok kerjanya nggak ada istirahatnya sih? Bapak kan lagi sakit. Nggak apa-apa, nak. Bapak kan harus kerja, harus cari uang. Ida ikut, Pak.
Ida, kamu nggak boleh ikut. Bapak ini kan kerja. Lebih baik kamu di rumah aja ya, Nak ya. Ida nggak mau sendirian di rumah. Ida takut. Kalau Ida di rumah, Bapak juga harus di rumah. Tapi kalau Bapak keliling, Ida juga harus ikut keliling. Boleh kan, Pak? Ya, boleh ya. Ya sudah, kamu boleh ikut Bapak. Sebentar. Yuk. Ya. Kasihan sekali Saidah. Seharusnya dia nggak perlu ikut bapaknya bekerja keliling kampung. Sudah baik, cukup baik. Cukup. Oh, belum juga 10 menit Pak Ustadz. Kok sudah berhenti? Pijitan saya kurang enak ya? Enggak kok Pak. Badan saya udah enakan Pak. Oh, ya syukurlah kalau begitu. Maaf Pak. Boleh saya bertanya sesuatu sama Pak Aib? Silakan. Silakan tanya apa saja Pak. Pak Aib kan sekarang lagi sakit. Kenapa Pak Aib masih saja berkeliling kampung? Pak Ustadz, saya ini kan harus kerja, harus punya uang. Kalau tidak, keluarga saya harus makan apa? Tapi sakit Pak Aib kan belum sembuh. Udara malam nggak bagus buat kesehatan Pak Aib. Gimana kalau nanti penyakit Pak Aib makin parah? Kan malah bisa repot Pak. Sebenarnya ada apa sih Pak? Akhir-akhir ini saya lihat Pak Aib bekerja lebih dari biasanya. Dulu Pak Aib bekerja hanya malam saja. Tapi sekarang Pak Aib bekerja dari pagi sampai malam terus. Pak Aib kan perlu istirahat Pak. Sebenarnya saya tidak mau cerita kepada siapa-siapa Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz terus bertanya. Ya sudahlah. Saya ini terlilit hutang begitu banyak Pak Ustadz. 15 juta kepada Pak Masri. Astagfirullahaladzim. Pak Aib berhutang 15 juta dengan Pak Masri dan rentenir itu, Pak. Benar sekali, Pak. Istri saya menggadaikan rumah saya kepada Pak Masri. Dan saya harus melunasi hutang itu secepatnya. Kalau tidak, rumah saya akan disita. Pak Aib harus hati-hati, Pak. Ya, Pak ya. Alhamdulillah, Ida. Kita dapat rezeki banyak. Jadi kamu bisa bayar SPP kamu, ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini sekarang uangnya kamu pegang, ya. Mun, jangan Mun. Itu buat bayar SPP-nya Ida, Mun. Uang segini aja dibuat masalah. Abang kan jarang ngasih Mumun uang. Mumun ini kan isinya abang. Tapi, Mak, itu kan uang SPP-nya Ida. Kita udah susah payah nyari itu. Diam kamu. Kapan sih kalian berdua pernah buat aku bahagia, hah? Kapan? Kalau memang udah diambil uangnya, cari lagi dong. Mun, jangan diambil, Mun. Itu buat bayar sekolahnya Ida, Mun. Kalau kamu ambil, dia nggak bisa sekolah nanti. Kamu ngalah sama anak sedikit, kenapa sih? Jangan egois. Abang yang egois. Si Ida ini kan udah besar. Jadi nggak perlu sekolah lagi. Harusnya dia tuh kerja. Ngamen atau jualan apa kayak gitu? Masya Allah, Mun. Di mana hati nurani kamu sebagai ibu, Mun? Ini darah daging kamu, Mun. Bang, gak usah ceramah di sini ya. Lebih baik abang kerja, cari uang lagi yang banyak. Sebentar lagi tuh para rentenir datang lagi utang. Mun, jangan, Mun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa kamu jadi nggak punya hati nurani, Mun? Maafin Bapak ya, Nak ya. Kamu jadi nggak bisa bayar sekolah.
Pak, nggak apa-apa kok. Mumun? Mas. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, sayang. Kamu tahu dari mana kalau saya ulang tahun hari ini? Aku kan sangat mencintai kamu. Jadi aku bisa dapat info dari mana aja. Aku kan wanita yang sangat pintar. Kamu emang hebat. Saya bangga punya wanita cantik seperti kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu. Pak Masrin. Oh, ya sudah, kamu masuk ke kamar ya. Kamu pasti suaminya Mumun. Betul, Pak. Saya kesini cuma mengingatkan bahwa piutang kamu sudah jatuh tempo. Istri kamu itu punya utang sama saya 15 juta. Jaminannya surat-surat rumah ini. Kalau kamu tidak bisa bayar sekarang, rumah ini akan menjadi milik saya. Astagfirullahaladzim. Kamu harus bayar sekarang. Kok diam? Ayo bayar sekarang. Saya tidak punya uang, Pak. Enak saja kamu. Gak punya uang, gak punya uang. Kamu harus bayar. Saya mohon waktu, Pak. Kamu dan istri kamu itu sama saja. Oke, saya kasih kamu waktu sampai besok pagi. Tapi kalau kamu tidak bisa bayar, rumah ini akan saya sita. Dan kamu harus keluar dari rumah sini. Oke? Oke, kita cabut. Awas, oleh bayar. Aku boleh tinggal di sini ya, Mas? Tentu saja, sayang. Kamu boleh tinggal di sini kapan saja. Ini rumah simpananku. Kalau aku pulang kantor, biasanya aku tinggal di sini. Oh. Bagus. Setelah ini aku bisa minta dinikahi sama Mas Adrian. Setelah itu, pelan-pelan aku mau mengambil hartanya dia. Sayang, aku pulang dulu ya untuk mengemasi barang-barangku. Setelah itu, aku akan kembali lagi ke sini dan aku akan mengabdikan seluruh hidup aku untuk kamu. Oke, sayang. Kalau begitu, aku antar kamu pulang ya. Jangan. Nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Oke. Mun, dari mana saja kamu, Mun? Abang kenapa sih, Bang? Setiap Mumun pulang dari pergi, pasti abang selalu nanyain. Lama-lama abang kayak polisi, tahu nggak? Seharusnya abang sadar dong, Bang. Abang tuh cuma tukang pijat buta. Ada hal yang harus kita bicarakan, Mun. Tadi Pak Masrin datang ke sini. Nagih utangnya, Mun. Ini harus diselesaikan, Mun. Mun. Pak Masrin ngasih waktu sampai besok, Mun. Kalau utangnya nggak dibayar, rumah kita akan disita, Mun. Kalau ini rumahmu disita, sita aja. Mumun nggak peduli kok. Kita mau tinggal di mana, Mun? Di kolong jembatan juga masih luas. Di emperan toko lebih bagus lagi. Di masjid lebih lega. Mun. Mun.
Kamu sedang apa, Mun? Mumun mau pergi sama laki-laki yang cinta sama Mumun dan Mumun cinta sama dia. Jadi abang nggak usah banyak tanya. Jadi kamu sudah selingkuh sama lelaki lain? Astagfirullahaladzim. Mun, selingkuh itu dosa, Mun. Kamu masih punya suami. Kamu punya anak, Mun. Jujur saja, Mun. Siapa lelaki itu? Dan kamu kenapa tega mengkhianati perkawinan kita, Mun? Mumun kan udah bilang sama abang, jangan banyak tanya. Yang jelas, laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin, dan cuma tukang pijat lagi. Astagfirullah. Mun. Astagfirullahaladzim. Mun, ingat anak kamu, Mun. Kamu harus tobat, Mun. Kamu harus sadar. Biarpun saya buta, saya tetap suami kamu, Mun. Saya buta karena musibah, Mun. Ini karena sudah ketentuan Allah, Mun. Dengar ya, abang yang buta, miskin, dan cuma tukang pijet. Mumun tetap pergi. Abang urus aja diri abang dan juga anak abang. Ngerti? Mun! Ya Allah. Betapapun berat cobaan yang Kau berikan kepada saya, insya Allah saya mampu menghadapinya, ya Allah. Maaf, ada apa ya, Pak? Waktu kalian sudah habis. Sekarang tinggalkan rumah ini dan angkat barang kalian. Ini rumah kami satu-satunya, Pak. Kalau Bapak ambil, saya tinggal di mana, Pak? Itu bukan urusan saya. Yang jelas kalian tinggalkan rumah ini. Pak, tolonglah, Pak. Beri kami kesempatan, Pak. Tolong, Pak. Asep. Ya, Bos. Agus. Ya, Bos. Angkat barang-barang dia. Beres, Bos. Baik, Bos. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Bapak! Aduh. Buang semuanya. Buang semuanya, Bapak. Cepat, bungkus. Cepat. Ayo. Bawa ini semua barang-barang lu. Saya lihat lu. Hei, angkat barang kalian. Sekarang pergi. Lama lagi. Loh, itu kan Pak Ahib sama Saida. Pak Ahib? Pak Ahib? Saida? Ada apa ini, Pak? Pak Haji, ya? Iya, Pak. Anu, Pak. Saya diusir sama Pak Masrin dari rumah saya, Pak.
Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Saya diusir sama Pak Masrin karena saya tidak bisa melunasi hutang saya yang sudah jatuh tempo, Pak. Ya sudah, kalau gitu Pak Aib ikut saya saja ya. Ikut kemana, Pak? Ke rumah saya. Kasihan Saida terlantar seperti ini. Tapi, Pak, saya... Sudah, Pak Aib. Ayo saya bantu. Alhamdulillah ya Ida, kita dikasih tempat tumpangan untuk tidur kita di rumah Pak Haji ini. Iya Pak, Alhamdulillah. Besok Ida akan bantu Bapak kerja. Jangan Ida, biar Bapak yang kerja, biar Bapak yang usaha cari duit untuk bisa cari kontrakan untuk tempat tinggal kita Ida. Pulang sekolah, Ida bisa kok bantuin Bapak. Ida mau jualan koran. Ida harus cari duit untuk Bapak. Supaya Bapak bisa beli rumah lagi. Masya Allah, saya bangga punya anak seperti Syahida. Pak, boleh ya Pak? Ida janji kok, Ida akan tetap sekolah. Tapi boleh ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Mas, Iya sayang. kapan sih Mas mau menikahi aku? Mas akan secepatnya menikahin kamu sayang. Kalau semua masalah di kantor sudah beres, sudah selesai, kita akan menikah. Gawat. Desi telepon lagi. Mati nih gue. Kok teleponnya dimatiin sih? Biasa. Anak buah saya di kantor suka banget telepon kalau ada masalah. Nggak bisa lihat orang senang. Atau jangan-jangan ada perempuan lain lagi di hatinya Mas? Kok kamu ngomong gitu sih sayang? Hah? Kamu nggak percaya dengan aku? Jangan gitu dong. Maaf ya. Karena di hatinya aku cuma ada Mas seorang. Gitu dong sayang. Kalau aku berhasil menikahinya, hidupku pasti akan jauh lebih enak. Gawat. Perempuan ini sudah menuntutku untuk menikah. Aku harus cepat-cepat singkirkan dia. Kalau istriku tahu, istriku bisa ngamuk. Aku sudah dapatkan kepuasan dari dia. Aku nggak mau lebih larut lagi dengan dia. Kamu kenal, Mun? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. Ma mau kemana? Buka, Ma. Ma, buka. Ma mau kemana? Ma. Aku itu nggak kenal sama kamu. Kenapa kamu manggil aku emak? Dasar gembel. Ma, ini Saida, Ma. Ini Saida, Ma. Mas jalan. Mas sekarang aku nggak kenal. Jalan sekarang. Ma, ini Saida, Ma. 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 Yang sabar ya nak. Emak kamu sedang tertutup hatinya. Kita doakan saja agar emak kembali sadar. Kenapa sih Bapak selalu aja belain emak? Emak kan jahat.
Kamu nggak boleh berkata seperti itu, nak. Sejahat-jahatnya mak kamu, dia tetap yang melahirkan kamu. Mak jahat. Mak nggak mau ngakuin Ida sebagai anaknya. Ida benci sama Mak. Ya sudah, kamu nggak boleh sedih lagi ya. Kamu mesti lebih sabar. Sekarang kita pulang, Ibu. Ayo. Kita nanti sholat ya. Kita mohon kepada Allah agar keluarga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Yuk. Kau bilang aku selingkuh, sayang. Aku nggak selingkuh, Ma. Percayalah sama aku. Kamu satu-satunya istri yang aku sayangin. Kamu istriku yang terbaik. Kok kamu nggak percaya seperti itu sih? Aku di rumah kok. Aku di rumah selalu, nggak kemana-mana. Udah lama, kita nggak usah ribut-ribut. Ngapain? Oke, kapan kamu pulang ke Jakarta? Oke, aku tunggu ya sayang. Aku kangen sama kamu. Ya, dadah. Siapa orang yang kamu telepon tadi? Dia istriku. Kenapa? Jadi kamu sudah menikah? Kenapa kamu nggak pernah bilang sama aku? Buat apa aku cerita sama kamu? Kamu nggak pernah menanyakan kan? Aku punya istri atau punya anak? Dan kamu nggak peduli itu. Kamu sendiri sudah punya suami dan punya anak. Kamu nggak pernah mengakuinya. Buat apa aku cerita sama kamu? Dari mana kamu tahu kalau aku sudah punya suami dan juga anak? Dasar pembohong kamu. Kamu tuh sudah punya anak. Anak kamu di luar sana jualan koran. Kamu sebagai ibu nggak pernah mengakuinya. Dasar perempuan nggak tahu diri. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu nampar aku ya? Kurang ajar! Keluar kamu dari rumah ini. Kamu nggak berguna. Dasar wanita gembel, nggak tahu diri. Hah? Aku akan nyatakan kamu dari rumah ini sebelum istriku pulang. Keluar! Keluar! Pergi kamu dari sini. Aku sudah nggak cinta dengan kamu. Aku masih mencintai kamu, Mas. Mas! Buka pintunya, Mas! Pergi! Dasar laki-laki hidung belang! Dasar laki-laki kurang ajar. Aku telah meninggalkan keluargaku demi dia. Tapi ternyata dia membuang aku seperti sampah. Brengsek. Sialan. Ini Pak, tehnya. Terima kasih, nak. Pak, ada polisi. Polisi? Ada apa ya? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kami dari kepolisian. Apa benar Bapak yang bernama Bapak Aep? Benar, Pak.
Begini Pak, kami menginformasikan bahwa saat sekarang istri Bapak berada di rumah sakit karena terjadi korban tabrak lari. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Selamat siang. Mun, ya Allah, Mun,